sehat walafiat. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Windy Kartika. Saya yang akan mengampu mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia serta pengaruhnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori atau pendapat yang disampaikan oleh para ahli sejarah mengenai masuk dan berkembangnya ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Hindu-Buddha itu merupakan agama yang pertama masuk di Indonesia. Lantas apa sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu agama apa? Nah, jawabannya belum ada agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Melainkan pada saat itu, pada saat Hindu dan Buddha belum masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia masih menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, Ibu rasa kalian sudah tahu ya maknanya atau arti dari animisme dan dinamisme. Untuk mengulang kembali, kalau animisme itu adalah sistem kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Kalau dinamisme itu adalah kepercayaan terhadap benda-benda bahwa benda itu mempunyai kekuatan gaib. Nah, animisme dan dinamisme itu adalah sistem kepercayaan sebelum ada agama masuk ke Indonesia. Nah, kemudian setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat mulailah menganut sistem agama. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan kelima adalah teori arus balik. Teori atau hipotesis yang pertama adalah hipotesis Brahmana. Hipotesis ini dikemukakan oleh Jesse van Leeuwen. Ia berpendapat bahwa kaum Brahmana sengaja didatangkan oleh raja-raja Indonesia untuk memberi legitimasi kepada raja-raja Indonesia agar setaraf dengan raja-raja India. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa kaum Brahmana lah yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis Ksatria, dikemukakan oleh Burke dan Mukherjee. Hipotesis ini berpendapat bahwa raja-raja India yang kalah perang menyingkir ke Indonesia dan membentuk kolonisasi. Jadi Burke berpendapat bahwa yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah kaum bangsawan atau kaum dari kasta ksatria. Hipotesis yang ketiga adalah hipotesis Waisya. Hipotesis ini berpendapat bahwa yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah para golongan Waisya atau golongan pedagang. Mereka mengadakan kolonisasi, melakukan perkawinan, dan menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Hipotesis yang keempat adalah hipotesis Sudra. Menurut teori ini, agama Hindu disebarkan oleh golongan Sudra. Golongan Sudra adalah golongan paling bawah dan terbuang. Mereka berlayar mencari daerah baru untuk mengubah nasib mereka. Teori berikutnya adalah hipotesis arus balik. Hipotesis ini menyatakan bahwa yang menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu adalah orang Indonesia itu sendiri. Orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Bosch. Berikutnya adalah pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh yang pertama adalah di bidang agama. Sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat di Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.
masyarakat mulai menerima sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, pengaruh di bidang pemerintahan. Setelah agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan yang dulunya dipegang oleh atau dikepalai oleh kepala suku kemudian berubah menjadi sistem kerajaan yang dikepalai oleh seorang raja. Mulai muncul kerajaan-kerajaan baru seperti Kutai, Tarumanegara, Majapahit, dan Sriwijaya. Pengaruh yang ketiga adalah di bidang sosial. Dalam bidang sosial terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, yaitu adanya sistem kasta. Sistem kasta adalah sistem tingkatan atau golongan dalam masyarakat. Dalam agama Hindu ada 4 golongan masyarakat, yaitu yang pertama adalah kasta Brahmana, yaitu golongan para pendeta atau pemuka agama. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah golongan kesatria atau kasta kesatria, yaitu golongan para bangsawan. Dan yang ketiga adalah kasta waisya. Kasta waisya adalah golongan para pedagang. Dan yang keempat, kasta sudra. Kasta sudra itu adalah golongan para rakyat jelata. Yang keempat, pengaruh di bidang arsitektur. Salah satu tradisi megalitikum adalah bangunan punden berundang. Tradisi tersebut terpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan pembangunan candi. Jika kita memperhatikan Candi Borobudur, akan terlihat bahwa bangunan tersebut berbentuk limas yang berundak-undak. Hal ini menjadi bukti adanya paduan budaya India dengan Indonesia. Pengaruh berikutnya adalah di bidang bahasa. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Dalam perkembangan selanjutnya, bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta itu. Kalimat atau kata-kata bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila, Dasadharma, Kartika Eka Paksi, dan sebagainya. Pengaruh berikutnya adalah di bidang sastra. Perkembangan pengaruh India di Indonesia membawa kemajuan besar dalam bidang sastra. Karya sastra terkenal yang mereka bawa adalah kitab Ramayana dan Mahabharata. Adanya kitab-kitab itu memacu para pujangga Indonesia untuk menghasilkan karya sendiri. Karya-karya sastra yang muncul di Indonesia adalah Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Sutasoma karya Empu Tantular, dan Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya dan materi berikutnya. Tetap di rumah saja, hindari kerumunan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker bila berpergian. Kalau tidak penting sekali, diharapkan kalian tidak usah keluar rumah. Ya, semoga kalian tetap sehat dan kita juga harus senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar tatap muka di sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.